Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tanda notifikasi. Saudara-saudara yang terkasih, kata mengenal bukan sekedar kita tahu siapa Tuhan kita. Mengenal merupakan suatu hubungan yang intim dan benar dengan Tuhan, yang secara otomatis disertai dengan pengalaman pribadi yang menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jika seseorang berkata bahwa ia sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak ada buah pertobatan yang dihasilkan sebagai bukti pengenalannya, maka dapat dikatakan bahwa ia belum mengenal Tuhan. Berarti hidupnya juga belum diselamatkan. Lalu saudara-saudari, sampai berapa lama kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan hingga kita beroleh hidup yang kekal? Apakah sampai selama-lamanya? Artinya, suatu tindakan yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Sebab hidup kekal itu bukan sekedar berbicara tentang kerajaan sorga, tetapi sesuatu hubungan yang karib dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Sudahkah kita memiliki keintiman dengan Tuhan secara pribadi? Kita boleh menanyakan hal ini dalam kehidupan kita. Semua orang bisa saja berkata bahwa ia telah mengenal Tuhan. Namun hal itu tidak menjamin bahwa mereka sudah dikenal oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, "Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah." Jadi, jangan sampai kita menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan kepada kita, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Jadi saudara-saudari yang kukasihi, kita bisa mengasihi Tuhan jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan yang kita perbuat, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Di mana iman itu datang dari pendengaran akan Tuhan secara benar melalui firman-Nya. Adapun iman yang benar mempunyai dua unsur. Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan yang kedua, percaya kepadanya sebagai juru selamat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, kita harus berpegang teguh kepada kepercayaan kita, sebab Tuhan mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada ajarannya. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita seharusnya mampu mengatakan, "Aku percaya kepada Yesus Kristus." Artinya, kita mau melakukan yang baik
dan selalu mengasihi sesama kita sama seperti Yesus yang mengasihi kita. Dan percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita terima di dalam hidup kita, sehingga kita diselamatkan hanya oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.